Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa kewirausahaan usaha Herbarium Bookmark yang diusulkan oleh saya sendiri, Silvi Kriati Alwaniah, dengan NIM 21101111072 dari UPN Veteran Jakarta, kelas Kewirausahaan C, Program Studi S1 Manajemen Angkatan 2021. Yang pertama, kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Poin latar belakang. Buku merupakan sekumpulan kertas yang dijilid menjadi satu kesatuan agar bagiannya tidak terpisah-pisah. Dalam membaca suatu buku, tentunya tidak selalu langsung dibaca hingga halaman terakhir. Untuk itu, diperlukan pembatas untuk menandai suatu halaman buku, baik ditandai karena hal penting atau menarik pada halaman tersebut, maupun untuk menandakan sudah sejauh mana proses membaca suatu buku. Pembatas buku merupakan benda yang dapat digantikan dengan alternatif lain yang lebih sederhana. Akan tetapi, keberadaannya yang khusus sebagai pembatas buku memiliki daya tarik tersendiri. Beberapa waktu yang lalu, Herbarium menjadi cukup populer di kalangan pengguna internet, khususnya pada sosial media TikTok. Hal ini tentunya menjadi peluang dalam usaha Herbarium Bookmark karena akibat munculnya tren tersebut membuat lebih banyak masyarakat yang tertarik pada herbarium. Herbarium sendiri merupakan tumbuhan yang dikeringkan. Selain itu, herbarium juga memiliki nilai estetika yang tinggi sehingga dapat menjadi keunggulan produk. Oleh sebab itu, saya berinisiatif membuka suatu usaha produksi pembatas buku dengan hiasan unik herbarium. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Dalam proposal ini, rumusan masalahnya antara lain, apakah pembatas buku unik yang terbuat dari herbarium dapat menjadi peluang usaha? Lalu, apakah herbarium bookmark akan diminati oleh kalangan masyarakat? Dan yang terakhir, apakah rencana penggunaan bahan baku limbah plastik dapat terlaksanakan? Lalu berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang hendak dicapai antara lain untuk mengetahui peluang usaha dari produk Herbarium Bookmark, untuk memanfaatkan potensi pasar Indonesia terhadap produk Herbarium Bookmark, serta sebagai alternatif solusi permasalahan limbah plastik dengan metode reuse. Lalu luaran yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah pembatas buku unik yang terbuat dari herbarium. Yang kedua, herbarium bookmark ini dapat dijadikan solusi masyarakat khususnya pada kutu buku untuk menandai suatu halaman buku kesayangannya tanpa merusak buku tersebut dengan pembatas buku bermotif unik dari herbarium yang memiliki nilai estetika lebih. Lalu manfaat dari kegiatan ini, yang pertama, Herbarium Bookmark dapat mengingatkan masyarakat akan pentingnya membaca dan literasi secara pasif dan tidak langsung. Yang kedua, sebagai penanda halaman buku seperti pembatas buku pada umumnya. Lalu yang terakhir, meningkatkan inovasi dalam menciptakan karya unik yang memiliki nilai jual. Lalu kita masuk ke bab 2, gambaran umum rencana usaha. Oshibana adalah seni bunga tekan yang berasal dari Jepang yang telah dikenal sejak abad ke-16. Herbarium adalah salah satu koleksi spesimen tumbuhan yang diawetkan. Hasil dari penerapan teknologi herbarium kering dengan teknik Oshibana dapat dijadikan beberapa karya seni seperti lukisan, aksesori kalung, gelang, liontin, anting, bros, dan hal lainnya yang memiliki nilai jual tinggi. Herbarium Bookmark ini merupakan salah satunya. Herbarium Bookmark merupakan produk pembatas buku yang bermotif herbarium dengan desain indah, simpel, dan menarik. Pada proses pembuatan produk Herbarium Bookmark, direncanakan untuk memakai limbah plastik sebagai salah satu bahan utamanya. Dalam desainnya, Herbarium Bookmark ini akan menggunakan berbagai jenis bunga dan tanaman yang indah yang akan disusun sedemikian rupa. Herbarium Bookmark ini layak dijadikan usaha karena bahan bakunya yang mudah ditemukan,
merupakan produk yang inovatif dan beradaptasi dengan tren, memiliki kemungkinan peminat yang cukup banyak, serta merupakan produk yang berguna dan memiliki nilai estetika bernuansa klasik atau vintage. Lalu selanjutnya ada analisis pasar yang terdiri dari metode STP, segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmenting, produk herbarium bookmark ini ditujukan untuk masyarakat umum yang sering maupun gemar membaca buku dan masyarakat yang menyukai herbarium baik dari kalangan pelajar, pekerja, dengan jenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Yang kedua ada targeting. Target dari produk herbarium bookmark ini adalah para penggemar buku atau yang biasa disebut kutu buku, penggemar maupun kolektor herbarium, serta pelajar yang sering berurusan dengan buku baik perempuan maupun laki-laki. Dengan kategori remaja berusia sekitar 15 hingga 25 tahun yang sering mengikuti tren internet di sekitar kampus UPN VJ dan berbagai sosial media. Lalu untuk positioning, produk herbarium bookmark ini merupakan inovasi dari pembatas buku yang mengadaptasi tren herbarium yang populer di internet yang menjadi solusi untuk penanda buku yang memiliki nilai estetika yang tinggi. Lalu untuk analisis pesaing, di sini saya menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength. Dari produk herbarium bookmark ini antara lain, produk ini menawarkan inovasi unik berupa herbarium yang cukup populer di kalangan pengguna internet. Lalu memiliki beragam desain yang indah dari berbagai jenis tumbuhan. Lalu yang ketiga, harga yang ditawarkan tidak termasuk mahal dan dapat terjangkau oleh berbagai kalangan. Dan produk memanfaatkan limbah plastik yang sejalan dengan konsep zero waste. Yang kedua ada kelemahan atau weakness, yang antara lain produk ini merupakan barang substitusi yang dapat digantikan oleh bahan lainnya, dan masih banyak masyarakat yang kurang gemar membaca buku fisik dan banyaknya penggunaan e-book. Lalu yang ketiga, peluang atau opportunity, antara lain produk jarang ditemukan karena merupakan hasil inovasi. Produk dapat digunakan oleh siapa saja, jadi bersifat universal dan fleksibel, tidak terbatas dengan usia maupun gender, serta produk mengikuti tren yang sedang berlangsung. Lalu yang keempat, ancaman atau threat, antara lain ada banyaknya pesaing yang menjual produk sejenis dengan harga yang lebih murah, serta seringkali penjualan buku yang sudah disertai dengan bookmark. Selanjutnya, strategi dan rencana pemasaran. Untuk strategi pemasaran, di awal pemasaran kami menargetkan untuk menjual 300 pieces produk per minggunya. Strategi yang dilakukan untuk memperkenalkan produk ke masyarakat luas adalah dengan cara promosi melalui berbagai sosial media seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan yang lainnya. Penjualan produk dilakukan secara langsung atau offline serta online melalui sosial media dan e-commerce Shopee. Untuk rencana pemasaran sendiri, kami menggunakan strategi bauran pemasaran 4P, yaitu yang pertama produk. Yang ditawarkan adalah herbarium bookmark, yaitu pembatas buku dengan motif hiasan herbarium yang indah dan memanfaatkan limbah plastik dalam produksinya. Karena produk bukan merupakan barang yang rawan rusak, maka produk ini akan dikemas secara sederhana sebagai upaya meminimalisasi limbah bekas kemasan. Lalu yang kedua, harga atau price, dengan biaya produksi yang kurang lebih seharga Rp6.744 per piecesnya. Harga yang akan ditawarkan untuk setiap pieces herbarium bookmark adalah Rp10.000. Lalu yang ketiga ada tempat atau place. Produk herbarium bookmark ini akan dipasarkan secara langsung di sekitar kampus UPN VJ Pondok Labu serta secara online melalui berbagai sosial media maupun platform e-commerce. Lalu yang keempat ada promosi yang akan dilakukan melalui sosial media serta pembelian free gift berupa stiker untuk 150 konsumen pertama. Lalu ada analisis kelayakan usaha yang kami gunakan ada dua, yaitu
BORC rasio yang merupakan perbandingan antara keuntungan dengan biaya produksi. Dalam hal ini, suatu usaha dapat dikatakan menguntungkan dan layak apabila analisis BORC rasio menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,3. Nah, dari perbandingan antara biaya produksi dan keuntungan produk Herbarium Bookmark ini diperoleh angka 0,48 yang berarti usaha Herbarium Bookmark menguntungkan serta layak untuk dilakukan. Lalu yang kedua ada analisis BEP atau break-even point yang digunakan untuk mengetahui titik impas penjualan produk ketika modal dapat kembali dalam bentuk uang maupun produk. Nah, dari perhitungan BEP produk pada Herbarium Bookmark ini, agar mencapai BEP atau titik impas, setidaknya perlu menjual sebanyak 506 produk Herbarium Bookmark. Lalu untuk perhitungan ekonomi dan harga, dari target produksi yang 750 pieces dengan harga yang ditawarkan Rp10.000 per pieces dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, total biaya produksinya yaitu sebesar Rp557.750 yang berarti total biaya produksi per piecesnya sebesar Rp6.744. Dengan keuntungan per piecesnya Rp3.256, maka harga jual yang ditentukan untuk per piecesnya yaitu Rp10.000. Nah, untuk bab 3, metode pelaksanaan terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap ini dilakukan penyusunan rencana strategi bisnis yang efektif dan pematangan konsep dari kegiatan bisnis awal hingga akhir. Lalu yang kedua ada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini dilakukan kegiatan bisnis dari proses produksi hingga pemasaran awal yang dilakukan oleh seluruh anggota tim. Mulai dari persiapan alat dan bahan yang diperlukan dalam proses produksi itu sendiri yang dilaksanakan di kediaman salah satu anggota, kemudian dilanjutkan ke bagian pengemasan, promosi, hingga pemasaran. Lalu yang ketiga, tahap metode pelaksanaannya yaitu produksi Herbarium Bookmark ini akan berlokasi di salah satu anggota tim yaitu ketua yang berlokasi di Cinere, Kota Depok. Lalu perancangan produksi yang meliputi persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan. Bahan yang diperlukan antara lain bunga, tanaman, dan dedaunan, plastik transparan sebagai pelapis atau laminasi, tisu, koran, kertas kraft, pita, dan juga lem. Serta alat yang dibutuhkan yaitu buku tebal, pemberat, laser stiker, alat pemotong atau cutting, mesin laminasi, dan juga pelubang kertas. Lalu yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini, pengontrolan terhadap produk melalui informasi langsung pembeli akan produk ataupun perilaku pasca pembelian mengenai kualitas produk, harga, serta promosi yang telah dijalankan. Nah, lalu yang terakhir bagian bab 4 yaitu ada anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Pada anggaran biaya ini sedikit diperinci mengenai biaya produksi dari Herbarium Bookmark. Yang pertama ada bahan umum yang terdiri dari bunga, tanaman, dan bahan-bahan yang diperlukan lainnya dengan total biaya Rp2.366.250.000. Lalu yang kedua untuk pengemasan dengan total biaya sekitar Rp225.000. Lalu yang ketiga ada biaya listrik untuk penggunaan alat-alat elektrik ketika produksi sekitar Rp375.000. Serta yang terakhir ada biaya operasional yang mencakup berbagai macam biaya dengan total Rp2.091.500 dan total semuanya yaitu Rp5.057.700. Lalu untuk jadwal kegiatan sendiri, untuk kegiatan pertama yaitu persiapan akan dilaksanakan pada bulan pertama. Lalu kegiatan kedua pelaksanaan akan dilaksanakan
pada bulan kedua dan ketiga. Untuk kegiatan ketiga dan keempat, yaitu uji pasar 2 dan 3, akan dilaksanakan pada bulan keempat, serta kegiatan 5 dan 6, yaitu rekapitulasi data hasil pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan akan dilakukan pada bulan kelima. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.